Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. 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 Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah Rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Majdur Rahim Majelis Taklim rahimakumullah. Pada hari ini kita berada di bulan Dzulhijjah, Dzul Adha. Kurang beberapa hari lagi, insya Allah kita memasuki bulan Dzulhijjah. Maka dari itu kita diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Fajr. Ayat yang 1 dan ayat 2. Ayat yang pertama dimulai dengan wal fajri, demi waktu fajar.
Allah memulai ayat ini dengan menggunakan wawu qasam. Wawu yang bermakna sumpah. Ketika Allah dengan menggunakan kata-kata sumpah wal fajri, maka fajar itu ada sesuatu yang sangat luar biasa keberkahannya. Seperti halnya di ayat-ayat yang lain. Wal fajr wal asri wal duha. Wal asri demi waktu asar. Demi waktu. Di situ ada sesuatu yang sangat luar biasa adanya keberkahan. Allah menggunakan kata-kata wal asri demi, menggunakan wawu qasam yang menunjukkan sumpah. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia akan mengalami kerugian, akan mengalami kebangkrutan. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, imannya dibuktikan dengan amal soleh, wa tawasau bil haq, ingat, saling ingat mengingatkan masalah kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling ingat mengingatkan dengan kesabaran. Menurut Imam Syafi'i, seandainya Al-Quran itu tidak turun 30 juz, hanya turun surat wal asri saja, tetapi kita atau seseorang itu mau mengamalkan, mau mengimplementasikan isi daripada surat wal asri ini, maka manusia akan sukses, manusia akan berhasil baik di dunia maupun di akhirat kelak. Makanya yang pertama dikatakan wal asri, demi waktu. Makanya orang Arab mengatakan al waktu kasayf illam taqta qadaka, pepatah Arab. Waktu bagaikan pedang, ketika kita tidak mampu memanfaatkan waktu itu, maka kita akan tertinggal adanya waktu itu. Kemudian yang dikatakan dengan wadduha, demi waktu duha. Demi waktu duha, Allah bersumpah juga dengan menggunakan wawu qasam, wawu sumpah. Di mana waktu duha yang pertama itu ada keberkahan yang sangat-sangat luar biasa. Misalnya panjenengan sholat subuh di masjid ini atau di masjid yang lain. Setelah sholat subuh, menunggu waktu sampai waktu syuruk, waktu isyraq, jam 6 kurang lebih, jam 6 kurang 3 menit atau jam 6 kurang 5 menit, kondisional. Setelah sholat subuh, kemudian digunakan untuk zikir, baca Al-Quran, baca sholawat, dan lain-lainnya sampai waktu syuruk, isyraq. Kita sholat 2 rakaat, diperbolehkannya waktu yang pertama kali kita menjalankan sholat 2 rakaat, sholat duha, nilai pahalanya sama dengan haji dan umroh tamatan
tamatan, sempurna, sempurna, sempurna. Tapi kenyataannya yang mengamalkan hadis ini banyak atau sedikit, Pak Amirin? Sedikit. Atau pernah ngamalkan? Kapan dimulai? Ini jelas. Misalnya jenengan survei sekecamatan atau Gunung Anyar ini, atau se-Surabaya ini, orang yang mau mengamalkan ini dari penduduk Surabaya berapa persen? Di Gunung Anyar ini aja, masjid sana, masjid sini, masjid kidul, ya toh, 1,0%. Ini padahal jelas. Siapa yang sholat subuh di masjid, setelah sholat subuh di masjid, menunggu waktu isyraq, kurang lebih jam 6 kurang 3 menit, kondisional. Kemudian kita tutup dengan sholat 2 rakaat, nilainya sama dengan nilai ibadah haji dan umroh tamatan. Apa? Bebas, wadduha nggak apa-apa. Bebas, suratnya bebas, boleh wadduha, boleh yang hafal. Suratnya bebas. Sholat duha, niatnya sholat duha 2 rakaat waktu isyraq. Niatnya sholat duha. Itu nilainya sama dengan ibadah haji dan umroh tamatan. Dimulai. Nah, Amirin pernah? Boten pernah. Cawan sering tunggu di tang masjid. Dimulai ya. Dimulai. Waktunya itu tadi, nggak boleh. Waktu geser tadi. Pokoknya waktunya jam 6 kurang 3 menit, kita sholat 2 rakaat. Sholat duha 2 rakaat. Waktu isyraq. Nah, itu nilainya sama dengan haji umroh tamatan. Umroh pinten Pak Jari pulsa niki? 40 juta, durung sangune. Ya toh? Belum sangunya. Nah, sampai teng masjid mawon nilainya. Tapi kok jarang. Kembali kepada diri kita masing-masing. Kembali kepada keyakinan masing-masing. Iya, ya. Mulai subuh, wiritan, sambil menunggu waktu itu tadi, baca sholawat boleh, baca Al-Quran boleh. Jam 6 kurang berapa detik? Kita sholat 2 rakaat. Nilainya sama dengan haji dan umroh tamatan. Nggak boleh, ya hanya 2 saja cukup. 2 rakaat saja. Nanti ada waktu sendiri untuk sholat duha lebih normal lagi. Ini hanya 2 rakaat. Dipraktekkan. 2 rakaat. Ya. Ya. Jam 6 kurang 3 menit kurang lebih. Melihat waktu kondisional. Kadang-kadang waktu ini kan berubah-berubah. Kadang-kadang jam 5 lebih 55, 56, 57, 58. Nggih, monggo. Kenapa? Ibu-ibu di masjid, sholat di masjid jamaah, kemudian wiritan seperti biasa, diteruskan membaca zikir. Zikir itu yang baca Al-Quran,
boleh maca selawat, ya toh? Boleh maca Asmaul Husna. Itu nilainya sama dengan haji dan umroh tamatan. Dimulai Pak Tongge? Dimulai ini, yang muda itu. Oke. Makanya di situ dikatakan wadduha, demi waktu duha ada sesuatu yang luar biasa seperti wal asri. Kemudian selanjutnya wal fajri, demi waktu fajar. Ada apa waktu fajar itu? Allah menggunakan wawunya wawu qasam, demi Allah bersumpah. Karena waktu fajar itu 2 rakaat sebelum kita sholat subuh, nilainya lebih tinggi daripada dunia seisinya. Ya toh? Sholat fajar sebelum sholat subuh, qabla subhi. Nah, makanya di situ dikatakan wal fajri, demi fajar, demi waktu fajar. Sehingga persiapannya sepertiga malam bangun, jam 2:30 atau jam 2 lebih kita bangun. Persiapannya seperti itu. Sehingga apa? Sehingga ya toh, ketika kita sudah bangun malam dan sebagainya, kemudian kita cepat-cepat ke masjid, kemudian kita sholat 2 rakaat fajar sebelum sholat subuh, nilainya lebih tinggi 2 rakaat dengan dunia seisinya. Kemudian selanjutnya walayalil asr, walayalil asr, malam-malam 10 pertama bulan Dzulhijjah. 10 pertama bulan Dzulhijjah. Insya Allah bulan Dzulhijjah jatuh tanggal pinten Pak Amir? Tanggal 8 insya Allah. Makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayamin amalus soleh fiha ahabbu ilallah min hadhil ayam. Tidak ada hari di mana amal perbuatan itu lebih dicintai oleh Allah, lebih dicintai Allah, wa habbu ilallah, dibanding pada hari itu, dibanding dengan hari-hari ini. Maksudnya apa? Nek panjenengan besok hari Sabtu mulainya bulan Dzulhijjah, nek jenengan melakukan amal lebih dicintai Allah amal niku, barokahnya kata lipat gandanya banyak. Qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya kepada Nabi, wala jihadu fi sabilillah, tidak ada dengan jihad fi sabilillah dibanding dengan jihad fi sabilillah. Rasulullah jawab, qala wala jihadu fi sabilillah, tidak, dengan tidak, artinya nilainya masih tinggi amal itu. Amal tanggal 1 sampai tanggal 10 ketika kita beramal nilainya lebih tinggi daripada jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja binafsi wa malihi, kecuali seorang yang keluar berjuang dengan jiwa dan raganya, dengan jiwa dan uangnya, binafsi wa malihi lam yanji min dzalika bi syai'in, dia berjuang dengan hartanya, dengan fiksinya, meninggal, artinya mati syahid, kecuali itu. Maka dari itu kita harus persiapkan tanggal 1 sampai dengan tanggal 9.
atau sampai tanggal 10 melakukan amal-amal yang sangat dicintai Allah. Apa amal yang sangat dicintai Allah? Pokoknya amal soleh. Kita memperbanyak subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Subhanallah kita perbanyak. Seperti kita selesai sholat maktubah, sholat wiritan itu subhanallah diperbanyak. Bukan hanya lisan, hatinya juga diikuti dengan suara hati. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, lisannya alhamdulillah, hatinya juga bersyukur alhamdulillah atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, yang nikmatnya itu tidak bisa dihitung. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, memperbanyak takbir. Kemudian memperbanyak la ilaha illallah. Kita berjalan memperbanyak itu tadi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau memperbanyak Allah, Allah, Allah. Itu nilainya sangat dicintai Allah. Wa abu ilallah. Tidak ada hari yang amal yang seperti itu kecuali tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Di samping itu, apa amal soleh banyak nilainya amal soleh. Sepertiga malam kita bangun, kita berbanyak sholatul lail. Kemudian kita membaca Al-Quran. Tilawatul Quran bitadabburil makna. Kita membaca Al-Quran satu huruf, kita membaca Al-Quran satu ayat, nilainya dicintai Allah. Kalau di luar tanggal 10 awal bulan Dzulhijjah belum tentu dicintai, tapi itu pasti dicintai Allah. Wa habbu ilallah. Ya, kita berbanyak baca Al-Quran. Kalau tanggal 1 sampai tanggal 10 khatam itu satu harinya berapa juz? Pamirin. Kurang lebih 3,5 juz. Tetapi membaca Al-Qur'annya dalam membaca tilawatul Qur'an bitadabburil makna. Kita membaca Al-Qur'an tidak hanya sekedar membaca, dimengerti artinya. Setelah dimengerti, direnungkan. Setelah direnungkan, diamalkan isi daripada Al-Qur'an. Makanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Taraku fikum amroin, idza masyaktum bima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan dua perkara, yang apabila dua perkara ini dipegang, dipelajari, direnungkan, dipegang sungguh-sungguh, maka manusia tidak akan tersesat selama-lamanya. Lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan Al-Quran dan berpegang teguh dengan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping membaca Al-Quran, baca salawat. Salawat diperbanyak. Kenapa? Karena waktunya sangat luar biasa. Karena itu adalah waktu-waktu yang istimewa. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Awal bulan Dzulhijjah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau di luar bulan, di luar 10 hari Dzulhijjah, 1 dibalas berapa Pak Amirin? 10. Kalau di ini lain lagi tingkatannya. Di samping membaca salawat, amal-amal soleh yang lain banyak. Kita bersedekah, kita menolong orang. Begitu juga kita puasa. Puasa tarwiyah dan puasa Arafah. Kalau bisa puasa 1 sampai tanggal 9. Nilainya sangat-sangat dicintai oleh Allah. Kalau tanggal 1 sampai 8 sampai tanggal 7 nggak bisa karena sibuk.
Tetapi kalau minimal tanggal 8 dan 9. Tapi kalau bisa monggo tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Ketika puasa kita memperbanyak zikir kepada Allah. Seperti hanya puasa Arafah. Orang ibadah haji itu ketika tanggal 9 di Arafah. Al-Hajju Arafah. Ketika itu wukuf, berhenti, introspeksi, evaluasi, merenung, mengenal dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka kenal Allah. Di Arafah dia mengevaluasi, muhasabah atas dosa-dosanya, atas kekhilafannya, atas dan sebagainya, supaya mengenal Allah, supaya diampuni, supaya dekat dengan Allah. Al-hajju mabrur laisalul jasa ilal jannah. Begitu juga orang yang tidak menjalankan puasa, orang yang tidak menjalankan ibadah haji, disunnahkan puasa Arafah. Puasa Arafah, kemudian asar, waktu sesuai dengan waktu Arafah, kita gunakan zikir, kita gunakan evaluasi, kita gunakan takarrub kepada Allah, mengevaluasi perbuatannya, mengevaluasi kesalahan-kesalahannya dan sebagainya. Maka dengan puasa itu, maka dia akan dekat dengan Allah, akan menjadi kekasih Allah, akan segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Itu amalan-amalan tanggal 1 sampai tanggal 10. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi. Ikutilah sunnah-sunnah Nabi. Kalau sudah mengikuti Nabi, sunnah-sunnahnya, amalan-amalannya, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan diampuni segala dosa-dosanya. Maka dari itu kesempatan bagi panjenengan diberi umur, diberi usia, bertemu dengan 10 hari bulan Dzulhijjah pertama, tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Diperbanyak amal soleh, karena amal soleh itu amal yang sangat dicintai oleh Allah. Dilatih amal-amal soleh, terutama puasa tadi, tanggal 8 dan tanggal 9 itu, iya 2 hari. Kalau tidak bisa 1 hari, tanggal 1, 8 tidak bisa, minimal 8 dan 9. Jangan sampai 8, 9 tidak dilakukan puasa, rugi, karena ada waktunya. Malam dioptimalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena waktu-waktu itu adalah amal-amal, apapun amal yang kita lakukan itu adalah sangat-sangat dicintai oleh Allah. Makanya di dalam surat Wal-Fajr tadi dikatakan walayalil asr, malam-malam 10 di bulan pertama, bulan Dzulhijjah. Diamalkan Pak Toh ya, puasa tanggal 1 sampai tanggal 9, kuat. Ya, Pak Ikhwan, tanggal 1 sampai tanggal 9 kuat puasa? Kuat ya? Latihan. Pak Amirin minimal tanggal 8 tanggal 9 harus. Sampai melat. Apa? 10-nya kan Idul Adha. 10-nya itu Idul Adha, hari raya
kurban. Napa? Hari Sabtu. Berarti malam Jumat malam ya toh, paginya sudah tanggal 1. Kalau tanggal 1 itu kita puasa, Jumat malamnya itu kita sahur. Karena wahabbu ilallah, amal-amal itu sangat dicintai Allah. Belum tentu tahun lagi kita ketemu bulan 10 hari bulan Dzulhijjah. Kita optimalkan untuk melakukan amal soleh. Ada pertanyaan? Monggo. Puasa enggak? Saya tanya, puasa enggak? Loh, tanggal 1 latihan. Ya gak apa-apa, Senin Kamis. Sabtu, Minggu kan mulai Senin Kamis. Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Senin Kamis. Kemudian 8, 9. Gak apa-apa. Dilatih mulai berangkat Senin Kamis. Karena waktu itu adalah waktu yang sangat dicintai Allah. Apa? Bagus. Pak Amirin ada pertanyaan? Silakan. Praktek Pak Amirin ya. Praktek. Nih. Apa? Niatnya. Ya niat puasa sunnah. Ya toh, gitu aja. Di bulan Dzulhijjah tanggal 1. Niat puasa sunnah. Itu aja. Nah, ini kesempatan kita ketemu dengan 10 hari bulan Dzulhijjah minggu pertama. Kemudian yang 10-nya kan kita apa? Sholat Idul Adha. Atau dimulai nggih? Sabtu dimulai. Lebih banyak nilai pahalanya. Lebih banyak nilai pahalanya pumbung ketemu. Ya, pumbung ketemu di 10 hari bulan Dzulhijjah. Gitu. Nah, Mas tadi kan latihan Senin Kamis diletakkan di bulan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, bagus. Nanti diteruskan. Senin Kamis. Gitu. Wonten pertanyaan Pak Ikhwan? Nih. Nggih. Yang penting amalannya baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Minimal setiap sholat 200. 24 jam berarti 1000. Kalau langsung berarti 15 menit. Tapi kalau istilahnya lebih berkah lagi, waktunya ada, ya toh? Setiap 5 waktu 1000, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kan 15 menit. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Atau lebih singkat lagi, sallallahu ala Muhammad. Tapi lebih afdol lagi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Lengkap kalau yang nomor 2 ini. Ya, dimudawamakan, diistiqomahkan. Mudawamah itu istiqomah. Nek latihan kapan lagi? Gitu loh. Kalau tidak latihan kapan lagi? Seperti masnya tadi mau latihan puasa Senin Kemis, alhamdulillah.
Ya toh? Alhamdulillah. Nek Pak Tos sudah, Senin Kemisnya sudah lancar. Lancar. Nek Pak Amirin mau melakukan mulai nanti. Istilahnya itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa-apa. Jadi istilahnya ini adalah peluang bagi kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan waktu yang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini kita bersyukur, syukur kita wujudkan dengan melakukan amal-amal soleh. Apa amal soleh? Banyak lagi tadi. Yalah, amal-amal soleh banyak sekali. Yang penting kita tahu bahwa amal ini sangat dicintai oleh Allah. Maka mugi-mugi menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.